Wali sudah kembali ke Benua Phoenix, kemunculannya membawa badai luar biasa. Dipenuhi oleh petir, dengan rasa penasaran dia pun bertanya kepada orang yang ada di dekat sana. Apakah sudah terjadi sesuatu hal baru-baru ini di Benua Phoenix mereka? Si gadis kecil menjawab, hal terbesar yang sudah terjadi adalah kemunculan berita soal yang bernama Cheng Niu yang menjadi buronan di mana-mana. Tapi sang guru tidak mau ngomong terlalu banyak karena dia takut guys. Dia hanya membalas kalau mereka tidak tahu banyak soal si Cheng Niu. Bahkan sosok rupanya Cheng Niu aja mereka tidak tahu. Tentu ini cukup aneh ya guys. Tapi sebagai balasan, Wang Lin pun memberikan pil bumi yang sangat langka kepada si gadis kecil dan dia pun pergi dari sana. Wah, pil bumi ini sangat langka di tempat ini guys. Dapat satu aja udah pasti kaya raya nih. 哎呀， Sementara itu, di gerbang Qintian, banyak sekali penduduk yang dihabisi oleh serangga-serangga gila, di mana para serangga ini dikendalikan oleh seorang pria muda yang orangnya sangat kejam. Dia datang ingin menghancurkan kerajaan Chu yang ada di sini. Patriark Sekte Qintian yang bernama Mai Wu, dia berusaha bertahan tetapi tidak mampu guys. Dan akhirnya harus memecahkan sebuah batu giok sebagai sinyal bala bantuan yang dikirimkan langsung ke klan utusan troll yang ada di sana. Jadi klan Qingtian berada di bawah naungan klan troll. Masalahnya manusia serangga ini sangatlah kuat dan berasal dari benua Phoenix, kemungkinan sudah dirana formasi jiwa. Dia suka menghancurkan sekte-sekte kecil. 以族中长辈所言， Si manusia serangga menghampiri utusan troll. Sang utusan memperingatkan, jangan macam-macam atau klan troll tidak akan tinggal diam. Tapi si manusia serangga nggak peduli guys. Dia malah membalas menyerang sampai utusan troll itu terpental. Ada kesempatan dia pun segera kabur dari sana dengan kekuatan teleportasi. Merasa belum puas si manusia serangga ingin memakan praktisi yang lebih kuat lagi minimal di ranah Naskin Soul. Dia sangat marah guys. Gara-gara orang yang bernama Cheng Niu itu jauh lebih terkenal daripada dirinya. Tapi di satu sisi dia agak takut juga sih mendengar berita Cheng Niu yang bisa memutuskan lengannya Hong Tie. Nanti setelah menerobos baru dia berani melawan Cheng Niu, kata dia. Tenang ya, cepat atau lambat kalian bakal bertemu kok, hehe. 分该是我。阴气之下， Sementara itu di Sekte Yuntian alias Sekte Awal Langit, Limuan yang sedang asik bermain alat musik. Tapi tampaknya kondisi kesehatannya semakin menurun dan dia sering batuk darah. Mua sedang sibuk mencari tahu identitas manusia serangga yang mengacau di negara Chu mereka. Dalam 7 hari saja dia sudah menghancurkan 12 klan guys. Wadidaw, bahaya banget itu orang kan? Muan berjanji akan mengembalikan kontrak darah semua tetua yang ada di sana supaya mereka bisa kabur melarikan diri. Mereka sebenarnya sangat berharap kepada orang yang bernama Cheng Niu agar datang ke sini. Tapi kan Cheng Niu ini tidak mereka kenal ya. Takutnya malah tidak tahu akan sekte awan langit mereka. 扶持下一个目标是谁呢？7天连灭。 Sepertinya sekte awan langit sudah mendekati kehancuran. Masalahnya juga kondisinya Muan itu sudah sangat parah guys. Selama ini dia tuh bertahan karena menunggu seseorang yaitu Wang Lin. Harusnya dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Selama ini dia bertahan dengan cara memakan pil terus-menerus. Dia selalu menunggu dan selalu bertahan, sungguhlah sedih. Muan mengingat kenangannya bersama Wang Lin. Waktu itu, Wang Lin memberikannya kelelawar iblis yang bisa membantu dia. Si kelelawar dia panggil juga sebagai Xiaoling, lucu ya? Muan begitu sedih dan terus bertanya, kapan kau kembali cintaku? 到底什么时候回？小林，师兄。 Sementara itu Wang Lin di kota, dia tuh sedang asik mencari hadiah untuk Muan. Yang dia inginkan adalah resep pil tingkat 5. Si penjual mengeluarkan 3 resep pil tingkat 5, pun langsung dia beli semua guys.
Tapi Wang Lin juga menginginkan resep obat tingkat 6, yang dimana itu sangat langka dan tidak dijual di sini, apalagi harganya sungguhlah tinggi. Wang Lin pun disarankan untuk mengikuti lelang yang akan diadakan 2 bulan lagi. Mungkin di sana ada resep tingkat 6. Tapi waktu 2 bulan itu terlalu lama sehingga Wang Lin memutuskan untuk pulang dan tidak menunggu. Dia juga pergi dari sana dengan membayar menggunakan batu spiritual tingkat terbaik. Membuat mereka berdua sang penjual itu kaget bukan main. Karena batu spiritual di sini itu langka banget guys. Beda dengan alam surgawi yang kemarin Wang Lin hampiri. 一般不以灵石出售，还是以灵石买。灵石。 Di sisi lain, sepertinya manusia serangga semakin menggila. Dia berniat menghampiri sekte awal langit tempat limuan berada. Waduh, gak ada satupun warga di sana selamat guys. Salah satu tetua memperingatkan, tunggu sampai pemimpin negara Chu kembali, maka kau akan dihabisi. Yaitu si Wang Lin guys. Tapi manusia serangga ini gak peduli. Nama Wang Lin tidak terkenal, malah dia berniat memakan si Wang Lin kalau bertemu nanti. Wadidaw, salah orang anda nih. Hehe, dia kira Wang Lin itu praktisi lemah guys. Mentang-mentang gak terkenal lalu diremehkan sama dia ya. Sementara itu di luar sekte kecil ada banyak sekali orang yang mengantri untuk masuk ke kota. Gosip mulai tersebar di mana ada orang misterius yang muncul dan memborong banyak sekali resep pil di negara bagian lautan iblis. Orang misterius itu membayar dengan harga super tinggi, yaitu menggunakan batu spiritual tingkat tinggi, yang dimana kita tahu itu adalah Wang Lin. Lucunya mereka menggosipkan si Wang Lin tepat di sampingnya Wang Lin guys. Hehe. Wang Lin gak peduli, dia sibuk mencari hadiah buat si limuan. Tapi tiba-tiba dia merasakan sakit sekali di tubuhnya. Yes, itu adalah reaksi darah kontrak yang dihancurkan dari tubuhnya Wang Lin. Jadi awalnya si Wang Lin mengira kalau itu adalah darah kontrak dari para tetua sekte awal langit yang sudah dihancurkan. Tapi setelah dia cek, ternyata itu adalah darahnya limuan yang sedang mengalami krisis guys. Di mana diserang oleh manusia serangga. Penuh rasa murka, Wang Lin pun berubah dan terbang secepat kilat. Wadidaw. Sementara itu di sekte awal langit, semua orang sudah bersiap untuk perang besar. Formasi sudah disiapkan dan Muan masih memberikan kesempatan bagi mereka yang mau kabur. Kalau mau kabur, maka segera kaburlah dari sekte ini. Tapi tampaknya para tetua yang dulunya membenci Muan sekarang menjadi sangat menghormati dia guys. Karena mereka sangat bersyukur bisa mendapatkan pemimpin seperti Limuan yang sangat memanusiakan para tetua. Mantap dah pokoknya. Dan muncullah si manusia serangga. Muncul juga si sombong jelek nih. 我云天宗定然全力满足要上的要求，还请前辈吩咐。 Dia muncul-muncul meminta agar memanggil pemimpin sekte keluar, menyambut dirinya secara langsung. Muan mencoba bernegosiasi, dia akan membuatkan pil apa saja asalkan sekte awal langit itu tidak diserang. Tetapi manusia serangga lebih tertarik untuk menangkap Limuan. Formasi pelindung di sana merupakan campuran dari klan troll. Jadi Muan masih mencoba menenangkan dia supaya tidak berselisih dengan klan troll. Tapi orang gila ini tuh nggak peduli guys. Dia malah terus melancarkan serangan dan tidak percaya kepada klan troll yang bakal menyelamatkan mereka. Para tetua terus menggabungkan kekuatan untuk bertahan. Sampai akhirnya manusia serangga memanggil sosok Lipa raksasa dan Tuar. Hancur sudah pelindung istana. Muan masih mencoba membentuk pelindung tambahan bersama dengan para tetua, sementara para muridnya mencoba kabur sudah tidak ada harapan. Mereka dimakan habis oleh serangga-serangga iblis. Manusia serangga sangat ingin tahu namanya Limuan. Muan tidak pengen jawab, dia menghabisi lebih banyak murid. Pada akhirnya dia pun mengatakan kemauannya, di mana dia pengen menghancurkan semua orang yang ada di sini dan menjadikan sekte awal langit menjadi miliknya. Dan tentu, Limuan harus menjadi istrinya. Waduh, ini mah cari masalah dengan Lord kita Wang Lin nih guys.
Para tetua masih mencoba melawan tetapi ranah mereka terlalu rendah. Tidak ada satupun serangan mereka yang berguna sama sekali. Gelombang serangga pun diperbanyak. Kali ini ratusan ribu serangga dilancarkan dan tuar. Pelindung milik Muan itu dihancurkan dan para tetua bersama para murid lagi-lagi dimakan habis. 看来我还是 Muan tentu tidak tega melihatnya. Ketika dia pengen menerjang untuk menangkap dirinya, akhirnya Xiaoling sang kelelawar iblis pun dikeluarkan. Xiaoling awalnya cukup kuat menahan para serangga, tetapi masalahnya jumlahnya terlalu banyak. Dengan ini, Muan sudah tidak memiliki pertahanan. Dia pun sudah merasa sudah mendekati ajal. Jadi Muan berpasrah diri dan pamit kepada Wang Lin. Ketika ribuan serangga ingin memakan dirinya, tiba-tiba muncullah suara. Dia adalah Dewi dan kekasihku. Semua serangga di sana pun membeku dan tuar. Ternyata itu adalah efeknya Wang Lin, guys. Nah lo. 和天宗宗主之位的呢？ Cemil yang dia cari-cari yang dia takuti itu adalah Wang Lin, pemilik dari sekte Yuntian. Nah lo, ketahuan sudah ya kan?